supaya nanti bisa dikenal oleh yang lain. Demikian, dipersilakan dengan segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ta'ala. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb dan Alam. Pada hari kedua bulan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan puasa Ramadan dan berbagai aktivitas kita. Kita berdoa semoga kita dapat menyelesaikan puasa Ramadan ini dan diberikan kesempatan untuk Ramadan yang akan datang. Salat dan salam kita kirimkan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Surat Dr. Herman Ghani yang terdengarkan Sekretaris Menteri Kota Baru Syekh Kabir, guru kita, Bapak Ibu, para asatidzah MDI yang saya banggakan. Kalau ayat-ayat mungkin Bapak lebih hafal saya. Karena saya tengok, saya kan jarang sering ceramah. Jadi saya tengok di Google MDI itu betul-betul tubi dia tengok kalau sudah naik mimbar. Saking betul tubinya Pak, ya anda nampak lagi saya jual. Ya. Judul kita hari ini menjaga persaudaraan. Saya mungkin dari sistematika itu, ya, agar ini terarah dengan baik, ya, ceramahnya itu betul sampai nanti ada sebuah kesimpulan yang kita sampaikan kepada jemaah. Waktu kita hanya 12 menit. Jangan panjang pula kita kepala daripada isi. Ini ada mobile cari aman ya Pak. Dihantamnya selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Itu sepanjang-panjang habis 5 menit. Nanti tengah-tengahnya bentar aja langsung kesimpulan. Ya, oleh itu kita urut lah ya. Pertama tentu ada, ya, kalau puji-puji syukur itu berbeda. Syukur pada Allah, sahabat Nabi, ya sudah selesai itu. Kalau nanti sampai waktu kita ini, pertama introduction, ya. Ini paling lama cukup 2 menit Pak. Waktu kita di sini hanya 2 menit. Jangan terlalu berlama-lama. Ini sebagai evaluasi bagi kita juga ya. Karena terlalu lama berputar-putar di situ. Saya kira sudah selesai Pak. Ya, berputar-putar udah sampai ke ini. Saya kira sudah Allah ya. Tapi ternyata baru ngomong lagi dari mana? Ya, apa yang kita sampaikan di sini? Tentu apa persoalan persaudaraan ini? Ya, orang sekarang gampang menghina orang lain, memaki orang lain, ya, gampang memutuskan silaturahim. Masalah itu kita munculkan 2 menit pertama. Nah, ya, kita tengok fenomena yang terjadi pada persaudaraan itu, silaturahim itu, ukhuwah itu, ya, itu mesti kita ketengahkan. Ya, kondisi-kondisi terkini yang menjadi nanti alasan kita untuk mengangkat bahasannya, sehingga kita tahu oh ini ya, berarti ini sih, ya, itu cukup 2 menit. Jangan baca acuhnya dari Pak Herman. Saya baca acuhnya tentunya pangkal, apalagi nampak lagu di bawah kan, ada itu. Ya Pak ya, tolong ini, saya sama saja bagi saya Pak Wali ini sama saja bagi saya. Karena kita harus kompak, tidak ada bedanya bagi MDI itu. Ya, oleh karena itu majlis saya itu 2 ya, ada ini ada MDI. Nah, saya ingin pembalik kita itu betul-betul hendaknya menyampaikan itu. Apalagi majlis saya itu Pak, banyak orang-orangnya Pak. Ada ketua pengadilan tinggi itu. Nah itu, karena banyak yang kualitas masyarakatnya lebih baik sedikit. Jadi ketika Bapak pulang itu banyak komentar,
Ya, jadi ini tolong diperhatikan. Hendaknya substansi yang kita bahas itu lebih banyak dan fokus daripada yang komplemen-komplemen ini. Ya, itu jadi pertama itu. Ini 2 menit sampaikanlah masalah yang Bapak lihat dan itu memunculkan keprihatinan kita. Ya, bahwa terjadi di sini secara mudah orang kita tengok sering orang saling memfitnah di media sosial itu, orang saling menghina, orang hidup berkelompok-kelompok dan mengedepankan kelompok itu sehingga terjadi berpotensi terjadinya perpecahan. Nah, dari situ kita mulai, ya. Jadi kalau tetangga-tetangga itu kecil, ya. Tapi kita tengok fenomena besar itu apa, ya. Banyak juga bukan ikut-ikutan tuh di medsos itu, ya, untuk menyerang kelompok ini, menyerang kelompok ini, menyerang kelompok ini. Nah, padahal kita kan mesti bersaudara. Lalu baru kita masuk kepada yang kedua, kita masuk kepada pembahasan. Ya, kita masuk kepada pembahasan. Di pembahasan ini nanti kita buat sub pembahasannya. Pertama, apa arti persaudaraan? Yang kedua, kita buat dasar persaudaraan. Tapi Bapak jangan menjelaskan seperti apa ya, seperti apa itu mengajar di sekolah. Ini kan hanya untuk menggiring kita agar yang kita sampaikan itu sistematis. Karena kalau yang kita sampaikan sistematis, kan menarik nih. Ya, saya tidak menyuruh Bapak nanti mengajarkan seperti di sekolah, karena audiens Bapak nanti itu akan variatif, ya, mulai dari yang cerdas sampai kepada yang paling bodoh. Maka pendekatan itu, pendekatan sosialnya mesti masuk. Oh, jemaahnya gini, ini banyak intelektual, bagaimana pendekatannya? Ini masyarakat awam semuanya, bagaimana pendekatan? Bapak nanti saya buat kerangka ini untuk memudahkan kita menyampaikan pesan. Kan kita itu berceramah, bagaimana pesan itu bisa ditangkap oleh orang. Ya, jadi dasar persaudaraan itu apa? Dalil-dalilnya. Baca dalil umumnya dulu. Saya beribat alaihimul illatu aina mathukitu illa bihamdillah wa hamdillah nas. Intinya jangan Bapak bahas itu iya betul ya. Tapi di ayat itu kan pesannya sederhana ya, bahwa mesti seimbang hubungan kita itu. Ada 2 hubungan yang mesti kita jaga. Bagaimana kita mengokohkan hubungan dengan Tuhan melalui ubudiyah. Yang kedua, bagaimana mengokohkan hubungan dengan manusia melalui jalinan silaturahim, dimeliharanya, kalau putus disambung. Itu nanti itu aja pesan ayat itu kan, itu aja kan. Kita kalau tidak, kita dihinakan oleh Allah. Maka kalau agar kita tidak hina, jaga 2 hubungan. Bina hubungan dengan Allah, atau kita sebut dengan hablum minan nas. Bina hubungan dengan manusia, kita sebut dengan hablum minan Allah, yang manusia hablum minan nas. Itu saja. Nah, sekarang kita tarik lagi karena di dasar persaudaraan tadi kita baca tadi. Saudaranya, nah, kalau pakai punya orang ini punya saya macam-macam ya, yang biasa saya pakai itu awalnya lumpulung ya, punya saya kalau untuk kerangka biasa betul itu Pak, ya. Itu yang sekarang kan sudah nih ada pembahasan. Berbagai pembahasan itu, pertama arti persaudaraan. Ya, yang kedua, dasar persaudaraan itu apa? Maka kita munculkan ayat umum tentang persaudaraan. Nanti akan muncul lagi hadis-hadis lain penopangnya. Tapi harus ada dasar umum dulu, bahwa ada perintah Allah kepada manusia
setiap kita ini wajib membina dua hubungan, ke atas dan ke sesama manusia. Ya, bahkan ini bisa kita kembangkan lagi nih sebenarnya, kepada alam bisa mesti kita bina hubungan itu. Tapi kita bagi dua itu saja dulu. Lalu nanti kita tarik yang intinya, itu persaudaraan kepada manusia. Ini di sinilah Bapak bersilat nanti memainkan kajian kita itu di sini. Ya, ada 3 persaudaraan. Ya, di sini nanti belakang aku lah so menggunakan anaknya iPad. Ada apa? Di saya itu, maka punya saya lebih canggih nih Pak Haji. Jadi saya itu ada menulis langsung. Ya, ini ada namanya. Kala cepat nih Pak Haji. Canggih pikiran deh. Ya, jadi yang pertama itu yang harus kita jaga itu persaudaraan. Ya, yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ya, kita bagi dulu. Yang kedua, ada Bapak udah pilih bagusnya, atau umum saja habis waktu itu. Jadi ada ukhuwah Islamiyah, membangun bagaimana kita bisa menciptakan sistem harmonisasi antara kita sesama umat Islam. Apa namanya? Apa itu ya? Baiknya itu simpulnya itu adalah akidah. Simpulnya itu terletak pada akidah. Jadi kita itu diikat persaudaraan itu melalui keyakinan yang sama. Maka ukhuwahnya disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau begitu, ini syumuliyah, berlaku secara universal, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh wilayah. Oh begitulah apa namanya mengglobal. Artinya ikatan ini tidak hanya berlaku untuk di tetangga kita di Indonesia, tapi berlaku di seluruh dunia. Maka apa? Kenapa kita mesti peduli dengan Palestina? Kita diikat oleh ukhuwah Islamiyah, karena Palestina itu salah satu akidah kita. Jadi kalau mereka itu diganggu, mereka itu dizalimi, kita ikut merasa terganggu, terzalimi. Ikatannya apa? Akidah. Ya. Kenapa kita harus peduli mereka itu di Afrika sana, mereka di belahan dunia yang tidak kita kenal. Kita juga tidak pernah ke sana. Tapi ada ikatan batin kita, yang ikatan batin itu simpulnya ada di akidah. Jadi Tuhan kita sama, Nabi kita sama, dan kita sudah terikat dengan itu. Nah ini kita kembangkan Pak. Yang kedua, namanya itu ikhwah wataniyah. Apa itu? Persaudaraannya diikat oleh satu bangsa, satu negara. Ya. Di situ tidak ada Pak agamanya di situ. Oh, agama Islam dia, Kristen dia, Buddha dia, kita mesti menjalin hubungan persaudaraan. Tentu dengan batas-batas yang sudah ada. Jadi agama kita kesampingkan, suku kita kesampingkan, ras kita kesampingkan di sini. Tidak ada urusan dengan agama itu. Jadi kalau kita berjumpa misalnya dengan tetangga di situ, agamanya itu non-Islam, persaudaraan tetap jalan.
Ya, ayat yang kita gunakan tadi itu ayat umum. Coba tengok di situ, ada enggak tunjukkannya dan lalaknya itu kepada khusus? Tidak. Illa kecuali orang yang bisa untuk menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Nah ini kita satu negara ini yang kita dia mungkin agamanya non Islam, rasnya bukan ras Melayu, tapi mereka itu satu bangsa dengan kita. Maka Pak, ini tidak ada bedanya kita berhubungan dengan sesama Muslim. Cuma ada kaedahnya nanti, ada kaedah-kaedah tertentu yang tidak boleh kita persatukan. Kalau sudah berbicara tentang ubudiyah, maka gunakan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'budu dan seterusnya. Tapi dalam hubungan sosial, di sini kan yang kita jaga itu kan hubungan sosial. Ya, gotong royong hubungan sosial. Apalagi kalau ada kematian, hubungan sosial. Ada yang sakit, hubungan sosial. Tolong-menolong, hubungan sosial. Ya, maka tidak ada batas itu. Hanya dibatasi jangan sampai kepada ubudiyah. Ini tidak mempersatukan budaya Pak. Jadi nanti Jumat kita di sini, besok Sabtu kita, satu minggu kita di gereja, tidak ada urusan dari itu. Karena untuk hubungan watoniyah ini yang paling penting adalah bagaimana menciptakan harmonisasi kehidupan antara individu, antara sekelompok orang dengan individu dan kelompok yang lain, walaupun agamanya tidak sama. Ya, maka nanti kalau ada orang Pak ditabrak di jalan pakai motor, ya lalu Bapak menengok barang itu, tidak ada orang lain, nanti jangan wawancara dulu Pak, seperti apa namanya? Seperti wartawan, ibu, oh, siapa? Ibu Islam ya? Islam Pak? NU dia. Islam atau Kristen? Ya Pak, agama kita tanya. Tidak ada urusan itu. Hubungannya hanya kemanusiaan. Dia dalam keadaan susah, kita bantu. Ada yatim misalnya Pak, kita jumpai di jalan, menangis dia kelaparan. Bapak jangan ada agama. Ini mesti kita jalankan ke masyarakat. Jangan dibuat pertentangan Pak, agama dan agama, tidak boleh. Ini kan ada yang sempit Pak, kalau tidak dalam garis kita, berarti dia dalam garis lain. Di fight ke depan. Kalau tidak di kita, dia berarti dia di jalan. Padahal ada hubungan yang masih kita jaga selain ukhuwah Nabi. Tadi kan sudah ada data sedih. Kalau ukhuwah itu ada. Ya, tidak ada batas kampung segala macam. Yang penting kalau dia Islam, akidahnya sama, itu saudara kita. Nah, ini yang pokoknya. Makanya kalau main bola kaki, saya kan tak bola kaki. Jadi kata orang, nanti jam 2 malam Ronaldo akan main. Saya main juga siapa? Tapi sudah keluar dari dirinya. Ya, tidak ada urusan saya. Tapi katanya Indonesia malam ini lawan Thailand. Katanya kan? Berbuat apa? Itu yang bangkit apa? Persaudaraan sebangsa. Maka kalau kalah Pak, sakit aja saya. Gak apa-apa. Kok saya merasa sakit hati? Saya ada hobi jadi main. Saya kan hobi Pak ya. Tapi ketika ada saudara saya yang main, dia kalah dia, aduh rasa kecewa betul. Karena yang main tadi, yang main tadi itu satu bangsa kita. Itu contoh-contoh watoniyah. Yang ketiga namanya ukhuwah insaniyah. Jadi persaudaraan itu dibangun atas dasar dia itu insan, manusia. Ini lebih umum lagi Pak. Dia tidak satu akidah, dia tidak satu bangsa, tapi sama-sama ciptaan Allah. Wajib hukumnya untuk membangun persaudaraan.
Tidak boleh menyakiti, tidak boleh fitnah, tidak boleh segala macam. Ya, saya kira itu aja Pak. Saudara ada apa kan? Ya, Simpul. ya simpul aja lah Pak. Ya. Kira-kira kita ini sudah para semua kan? Ini kan hanya acuan Pak. Jadi ingat ya, narasumber depan ini tidak untuk menggiring Bapak seperti ceramah dia, tapi ini membuat acuan bagaimana ceramah itu yang baik sehingga sistematis lalu enak dengar. Soal bumbu-bumbunya, bagaimana mengolahnya, memberikan contoh-contohnya, ya kan, pendekatan sosiologinya itu Bapak buat. Bapak nggak bisa ikut gaya saya. Kalau ikut nanti Pak kita ikutin Zudon MZ, malas orang kadang-kadang. Nah, karena kita pasti lebih hebat Zudon itu dari kita. Nenang itu mah hebat itu lagi. Ya, jadi segala-galanya nanti itu Bapak ngatur lagi. Jadi ini kan bimbingan cuma. Inilah materi-materi yang kita berikan. Nah, sekarang adalah yang paling penting, bagaimana membuat materi ini pendekatannya itu pendekatan kekinian agar dia menarik Pak. Atau ada kasus-kasus lama yang masih terus dibahas. Jadi yang paling penting adalah bagaimana mewakiakannya, membuat itu terkini dia jadi. Nah ini kan hoax atau fitnah saudara kita di medsos juga ramai sama ini Pak. Itu yang diangkat, ya kan? Kenapa demikian? Karena itu merusak persaudaraan. Maka tadi saya katakan dari awal tadi introduction-nya, persoalan itu muncul dulu bahwa sekarang medsos, Bapak punya medsos kan? Medsos itu dipenuhi oleh berita-berita yang tidak benar, atau kita sebut dengan hoax. Berita-berita yang mengandung dengan unsur fitnah, ya kan? Berita-berita mencaci, berita-berita memaki, ya kan? Itu yang kita kemukakan. Buat contohnya, orang ditindas seperti ini, orang ditindas seperti ini, orang ditindas seperti ini, yang akhirnya apa yang terjadi? Merusak persaudaraan. Karena masuk ke itu pendahuluannya. Jadi membahas sesuatu itu seperti piramida terbalik. Ya, seperti piramida terbalik. Dari umum dulu, ya, lalu ke khusus, mengerucut ya, sampai kita kepada kesimpulan. Saya kira cukup nih ya. Nah kalau dalam betul nanti sama juga itu kan, ya kan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, ya silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya begini, bagaimana kan hari ini banyak di antara saudara-saudara kita yang protes katakanlah dengan instruksi yang dibuat oleh wali kota. Kira-kira itu bisa nggak kita masukkan sebagai sebuah permasalahan yang harus kita angkat? Bagaimana supaya orang tetap patuh itu? Ya, bisa saja. Ya, tapi kan nggak bisa fokus ke situ. Itu aja nanti. Kan itu kan menimbulkan masalah juga. Masalah. Rusak hubungan kita dengan wali kota, mengambil kebijakan. Tapi begini Pak ya. Dan Ustaz tadi sudah buka itu. Ini kan soal kepatuhan kita kepada 5 perkara yang pokok: hifzul din, hifzul nafsi, hifzul mal, hifzul akal, hifzul nasab. Ada kewajiban untuk memelihara agama. Maka kita tidak boleh menghina agama orang lain. Agama kita juga tidak boleh dihina oleh orang lain. Maka kalau ada yang mengaku Nabi, itu penghinaan terhadap agama. Karena agama mengatakan Rasulullah itu adalah khatamun Nabi. Ya, ini saya luaskan sedikit ya. Yang kedua, hifdzul nafsi. Semua yang dilarang disuruh oleh Allah itu mempunyai maqasid. Itu kita sebut dengan istilah maqasid syariah. Tujuan dari sebuah persyariatan. Jadi tidak ada satupun hukum yang diturunkan oleh Allah, baik itu dalam bentuk perintah maupun larangan, ya, itu tidak mengandung dari maqasid, tujuan. Walaupun Allah sebenarnya tidak wajib untuk membuat tujuannya, tapi ternyata setelah ditelaah, kenapa kita dilarang untuk berzina, berjudi,
ya kan? Itu ada maqasid. Kenapa wanita itu tidak boleh menikah lebih dari satu? Kalau bapak kan boleh lebih dari satu ya, 2 boleh kan, 4 boleh kan, ya, atau 4 hilang 1, ya, 4 kan nanti hilang 1 loh, apa lagi boleh, ya kan? Itu tidak merusak nasab ya Pak. Tetapi kalau ibu-ibu nanti nikah, ya, misalnya 3 orang suaminya Ismardi, Adi, Umar, lahir nanti anak Fatimah binti Ismardi dan kawan-kawan, ya kan? Nasabnya sudah tidak jelas lagi. Jadi ada maqasid, ada tujuannya, ya, termasuk itu. Nah, sekarang coba kita bandingkan hukum Allah dan hukum manusia. Ya, tadi dikatakan bahwa 5 pemeliharaan perkara ini itu perkara wajib. Kalau itu tidak kita jaga, dia akan merusak sistem kehidupan manusia baik pribadi maupun yang lain. Yang kedua, dalam agama itu tidak boleh merusak diri, tidak boleh merusak orang lain. La darara wala dirara. Tidak boleh merusak diri dan tidak boleh merusak diri orang lain. Nah, kita kembali kepada corona. Yang menentukan Pak Corona jangan kita, jangan sok-sokan pula kita ulama ini berbicara corona dalam konteks substansinya. Tidak masuk Pak. Makanya sekarang ulama kalau hijab tidak bisa fardi Pak, mesti ijtimai, berkelompok ini. Kita berbicara sekarang ini apa hukum sewa rahim, ya kan di India itu banyak sekali itu ya sewa rahim. Dia ada wanita-wanita muda di India itu janda-janda, mereka itu kerjanya di KTP-nya Pak, namanya misalnya Mama Lini, tinggalkan pekerjaan sewa rahim, kan ada sini ya. Banyak wanita-wanita di Amerika, ini pasnya rata-rata Amerika ya. Yang mereka itu wanita karir, politikus, orang-orang cantik, para bintang film. Mereka mau punya anak, cuma tak mau melahirkan. Mereka mau punya anak tapi tak mau melahirkan. Ya, atau paling banyak di Indonesia itu, karena mereka kan rata-rata kan orang miskin. Ya, dan itu Pak dengan penduduk India itu dengan penduduk 1,8 miliar jiwa, mereka termasuk kelompok negara miskin di dunia. Nah, sekarang kan corona itu kan lagi jaya-jayanya di India itu. Karena setelah dulu mereka itu berhasil menekan angka, lalu mereka itu bersyukur, lalu mereka itu mandi di Sungai Gangga. Ada yang tidak pakai masker, jutaan orang mandi di situ Pak. Nah, sekarang kan mereka menjadi korban utama di dunia ini. Dan sekarang sudah bertransformasi Pak, masuk ke Malaysia, masuk ke Amerika sekarang virus versi yang berikutnya. Karena virus macam-macam. Ya, kalau Bapak ingin tanya apa hukumnya, tidak bisa ke ulama langsung. Nah, sekarang melihat Bapak ulama, apa hukum pada tadi? Sama lain. Ulama tidak bisa serta-merta, tapi ada ahli lain dulu. Bagaimana cara mentransfer janin ke itu kerja dokter. Sperma dari mana? Pembuatan dari mana? Itu sudah kita Pak. Maka nanti ulama kalau sudah dijelaskan oleh para dokter ke dia, baru nanti mereka tahu, oh begini ya, rupanya sperma suaminya. Lalu nanti ovumnya ovum istrinya. Lalu setelah terjadi pembuahan dan hidup barang ini sudah menjadi janin, baru dipindahkan ke rahim wanita lain. Ini boleh atau tidak? Itu baru kerja ulama. Kita balik lagi, corona itu urusan dokter. Dokter sudah mengatakan bahwa corona itu satu penyakit menular. Bagaimana cara penularan itu? Dari mulut, dari hidung, dari mata. Maka kalau kita sudah bersalaman, jangan gosok-gosok mata. Ya, makanya kita disuruh pakai masker Pak. Ya, kita disuruh pakai masker. Nah, sekarang begini, dalam survei-survei
bahwa corona itu bisa meningkat drastis ketika event Natal, event tahun baru, di tempat wisata, orang balik kampung, ya kan? Itu sudah disurvei. Sekarang kan yang parah itu Malaysia sampai. Malaysia saja lockdown Pak, satu hari 1.200 pasien mereka yang positif. Prinsip agama jelas tadi, memelihara diri. Maka jiwa oleh agama termasuk kepada kelompok yang nomor satu setelah agama. Dari hasil kajian manusia, ini penyakit menular, dia bisa menular ketika terjadi kerumunan, ketika tidak pakai masker. Ya, Pak? Maka hukum tertinggi di Indonesia ini adalah menyelamatkan jiwa. Oleh karena itu dibuat langkah-langkah, perlu ikhtiar bagaimana menyelamatkan jiwa itu. Tidak bisa Pak, kalau kan konek-konek doa. Bapak sudah berbicara jam baik. Kalau orang nanti kaya, ya itu kan Allah. Betul, ya kan? Kalau dia miskin, itu juga salah Allah. Allah membuat miskin. Ini paradigma pemikiran seperti ini mesti kita ubah. Karena saya tengok banyak pembalik ini, dia tidak paham betul dengan konten, tapi dia bertubi-tubi menyampaikan di situ, sehingga masyarakat sesat dibikin. Ya, itu nanti yang harus kita pahami ini. Oleh karena itu dilakukan langkah-langkah agar penyakit itu tidak menularkan kepada yang lain. Kita tidak boleh dorong, tidak boleh diror. Cuma habis itu ya. Dorong tak boleh, maka tak boleh bunuh diri. Tak boleh pindahkan penyakit kita pada orang lain. Tapi kita juga tidak boleh untuk mengambil penyakit orang itu. Jangan dorong kita itu. Merusak diri tak boleh. Maka disuruh kita pakai masker, langkah-langkah itu, berjaga jarak segala macam. Itu kan usaha, ya, agar manusia itu tidak mati. Tapi kan tidak mati semua, bukan mati itu, tapi Pak merusak diri, tak boleh. Ya kan? Kan ada kajian saya di YouTube tuh, dari sekian banyak alumni yang mati cuma sekian. Kita kalau dapat tidak mati Pak. Ya, kenapa presentasi kita ambil? Mungkin saja merusak pada jangka panjang. Mungkin paru-paru kita akan hancur gara-gara corona itu, kan itu bisa jalan. Lah, oleh karena itu pemerintah berusaha dimungkinkan Pak kalau Idul Fitri nanti, ya, dari pengalaman survei-survei itu karena banyak kerumunan, itu akan bisa untuk meningkatkan penyebaran. Bapak tahu nggak? Kalau ini berlangsung lagi Pak terlalu lama, yang rusak itu saja. Ekonomi kita akan rusak. Sekarang hutang kita sudah berapa? Ya, berapa banyak yang di PHK? Sekolah dihentikan. Sekolah dihentikan Pak. Menurut PBB, efektivitas belajar daring itu pakai handphone itu hanya 33% efektif. Kalau begitu jauh di bawah Pak, jangan kita kejar lagi. Hutang kita sekarang. Makanya kita beranikan kemarin buka sekolah itu. Ya, alhamdulillah walaupun 2 bulan itu buka pada itu, tapi karena meningkat lagi kasus kita tutup. Tidak ada kasus untuk anak-anak. Ya, jadi khawatir pemerintah dulu dapat kita atasi itu. Ya, kata Pak Gubernur, ikuti protokolnya Pekanbaru. Karena kita berhasil untuk tidak adanya kasus di klaster sekolah. Karena betul-betul kenal. Itu Pak, kalau kita tengok dari segi tujuan hukum, ya, sudah terjadi kerusakan yang begitu banyak. Apakah ini kita biarkan lagi? Maka salah satu ikhtiar kita berikutnya, selain tadi pakai masker segala macam tadi, maka untuk event hari besar ini dihentikan dulu. Ini tidak bisa berpikir subjektif Pak. Awal ada kontrak jemaah itu Pak. Ya, dan kita berpikir sendiri. Ketika kita membuat keputusan sebuah hukum, mesti Pak objektif dan menyeluruh. Saya dulu aktif ceramah di Masjid Raya, di Masjid Taqwa, Pasar Kosan.
ke Muhammadiyah. Di sebelahnya itu setiap subuh Selasa waktu itu, ulama. Di tempat yang berbeda dekat itu juga Irsyad. Saya itu ceramah setiap Jumat malam. Ini jemaah sedikit. Tapi ada jemaah favorit saya, jemaah pengagum saya. Kalau saya minta Quran, dia datang juga di tempat. Padahal dia di Irsyad. Ketika saya disuruh jadi imam karena sudah lama, disuruh saya jadi imam. Lalu ditakwa Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sirkan bismillah. Karena budaya yang ada, tradisi saya itu sir. Sampai baca Irsyad, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Protes itu. Pulang saya dari ceramah itu, datang dari saya, Ustaz kok aku? Ya, kalau saya jaharkan nanti, ada yang tidak anu. Pernah saya di Eltiris Pak di khutbah hari raya, ya saya sudah sampai malam itu, datanglah Pak kepala desanya ke saya, pemuka-mukanya lah, sebelum saya tidur dia datang, Ustaz, besok kalau bisa Ustaz yang tinggal Sayyidinanya ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Lalu Pak, saya ini kan orang Muhammadiyah, tapi bukan karena Muhammadiyahnya. Saya tak terbiasa Sayyidina itu. Khutbah ya, bertubi-tubi khutbah saya itu. Anak muda waktu itu Pak itu udah lama, udah tahun 96 97. Ya, berapa lama tuh? Aku masih cepat-cepat kita khutbah itu, karena semangatnya kan. Berdiri tak menunggu-nunggu mata, kalau gini kan tidak boleh menunggu-nunggu kan. Ya, khutbah. Setelah khutbah itu orang mengulangi sholatnya. Ada beberapa orang sholat lagi deh Pak, pengganti khutbah saya. Saya tanya sama Pak Kepala Desa, itu sholat apa Pak? Itulah Ustaz lupa Ustaz kita tadi itu. Apa tuh? Sayyidina tuh. Ini gara-gara Sayyidina betul sholat. Ya kau khutbah saya mana? Memelihara orang banyak itu lebih utama. Ya. Yang utama daripada rusak oleh orang lain Pak, ini lebih untuk kita utamakan. Begitu prinsip bagaimana kita mencapai masalih. Maka dapur mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Tolak kebinasaan itu. Kalau akan berperang orang gara-gara cakap kita Pak, walaupun itu benar kita sampaikan, tunda itu dan sampai ke ini. Karena orang belum bisa menerima. Nah, jadi sama hari ini Pak. Oleh karena itu kembali kita kepada kebijakan ini adalah untuk masalah berkumpul dimungkinkan menimbulkan kemaslahatan. Oleh karena itu kita tolak. Apalagi Pak, ini kan sunnah cuma hukumnya. Ya, cuma ada kembali yang menolaknya. Dilarang ke masjid, dilarang sholat. Bahasanya kan sudah tidak benar lagi ini. Dilarang sholat, bukan sementara dilarang dulu ke masjid. Tapi setelah dikaji, bisa kita berjarak. Ulama-ulama terdahulu Pak, termasuk Imam Syafi'i, ya, termasuk Rasulullah sendiri, kan mau mengubah hukum-hukumnya. Dari boleh tak boleh. Kenapa ada istilah qaulul qadim qaulul jadid? Kenapa Rasulullah pernah melarang ziarah kubur? Setelah itu membolehkannya. Kontennya sama, subjeknya sama, sama-sama ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dia melarang ada ilatnya, dia menyebut juga ada ilatnya. Ya. Kenapa Pak? Imam Syafi'i itu kenal dengan istilah qaulul qadim. Kalau jadi dia sama kasusnya Pak, tapi dulu pendapatnya iya katanya, sekarang tidak katanya. Bukan berarti Pak dia bolak-balik, tapi ada pertimbangan hukum. Maka setiap pertimbangan hukum itu mesti diikuti oleh ilat. Apa dalilnya? Ya, apa dalilnya? Saya menulis sebuah buku Pak, nama bukunya Huruf dan Perubahan Hukum, Tradisi dan Perubahan Hukum. Buku saya Pak ini banyak dikritik oleh orang. Ya karena di situ Pak, saya akan sampaikan ada satu nas yang dia itu diturunkan berdasarkan pertimbangan adat masyarakat setempat waktu itu. Isinya boleh ditinggalkan Pak, tapi tidak boleh tolak nasnya. Kalau datang urut baru.
Contoh apa? Bukan dalam akidah, bukan dalam ibadah, tapi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dulu wanita itu di Pinang ditanya oleh bapaknya, mau tak kamu nikah dengan Udin? Diamnya itu menjadi berarti sepersetujuannya. Kira-kira sekarang boleh bisa lagi kita gunakan itu? Ditanya oleh ibunya, ibu ya ada ya, 40 karena namanya ayah lagi. Fatimah, mau tak kamu kawin dengan Ustaz Ismardi itu? Apa katanya? Amak kan kiri nganggur, amak dulu. Kan beda nih Pak ya? Ya. Nah, itu kira-kira Pak, ternyata nggak bisa begitu lagi, tanya dia dengan jelas. Kalau mau bilang mau, kalau tidak bilang tidak. Padahal dulu ketika hukum pertama kali dengan budaya orang Arab, mau mereka itu diam. Mau tak kamu? Nanti ya. Mau tak kamu? Mau tangan ayah pandai itu kan? Dia karena takut kepada bapak, dia diam. Orang api menokol Pak. Nah, kalau tidak mau kamu nanti saya gulai kok. Tidak digulai lah. Nah, kira-kira begitu Pak. Jadi kenapa sekarang? Ini kan lagi naik-naiknya nih Pak. Kalau kita ngotot nanti tetap berkerumun melaksanakan ini kan dalam skala besar lagi nanti ini. Ya, kalau terawih mungkin nak sesuai apa? Karena begini Pak, ada orang nak puasa, nak berzakat, nak sholat ya Pak. Tapi ketika hari raya, dia di belakang imam dia Pak, berkecas. Nak puasa, nak sholat, tapi ketika dia Idul Fitri, belakang imam dulu gitu. Beda dengan terawih. Nah, maka Pak, pertimbangan ini tentu banyak kelemahannya. Tapi untuk sekarang ini itu yang paling baik. Dan kalau dalam rangka menjaga jiwa, agama menjaga jiwa, pemerintah juga ingin menjaga jiwa, maka hukum ditetapkan oleh Indonesia itu menjadi sebuah syariat. Ya, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya. Karena kalau siapapun nanti akan berfatwa tetap debatable, tidak akan selesai. Ya, karena itu sangat argumentatif sekali. Siapapun nanti, datangkan ke yang besar itu pasti ada orang tak setuju. Ya, tapi menurut pemerintah inilah tindakan yang tepat untuk hari ini. Jadi Pak, jangan hanya terfokus kepada amplopnya. Isinya itu ya. Ya segitu ya. Saya masih gini, sudah tidak jelas itu. Tapi ketika orang tidak mau proaktif dengan ini, bisa nggak kita sebut sebuah, katakanlah dia menimbulkan semacam kekeliruan. Ketika dia tidak mau ikut proaktif nih. Ya, tapi kan begini Pak, setiap keputusan itu aturan itu ada yang ikut, ada yang tidak. Tapi pastikan Pak, kita tidak merusak yang lain. Apa tuan? Salam. Masih ada? Ya kalau tidak ada, pas baru saya ingin rapat lagi. Sudah. Tadi kan sudah lagi. Semoga ini bisa kita coba sampaikan ini. Silakan nanti agar apa yang kita sampaikan itu menarik, tetap kaitkan dengan konteks kekinian. Jadi kasusnya itu jangan kasus-kasus lama lagi. Sama nanti Bapak nanti berbicara tentang masalah atau istihsan misalnya kan. Dan istihsan contohnya ada kucing masuk dalam sumur, ya kan nanti dia diangkat kucingnya, diambil airnya berapa apakah bersih nggak dia? Itu contoh relasi. Tapi bagaimana pendekatan itu, pendekatan misalnya masalah KTP. Kenapa wajib KTP? KTP itu jadi wajib dia Pak. Padahal itu hukum manusia. Ya kan? Tapi karena itu merupakan sesuatu yang akan menjaga diri kita, menjaga orang banyak, maka KTP itu bisa disyaratkan menjadi wajib. Ya, nanti kira-kira Pak, jadi contohnya betul-betul peristiwa medsos tadi. Jadi kerusakan oleh medsos, merusak persaudaraan, menghina kelompok ini, menghina kelompok ini. Jangan peristiwa lagi tetangga-tetangga lagi. Ya, ini tangga-tangga itu sudah dirasakan orang terus, kan? Tapi kan sekarang berubah-ubah heboh. Kelompok ini menyerang ini, ya orang ini menyerang ini, sehingga merusak persaudaraan. Itu kira ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Maaf oleh Tuhan ya.